Hai Teens, kembali lagi dalam Renungan Teens for Christ. Sebelum bersama-sama kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, tolong bimbing dan tuntun kami, di dalam kami belajar mengerti firman-Mu, supaya kami tidak hanya sekedar mengerti di dalam akal kami, tapi kami juga mau belajar melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, renungan yang akan bersama kita renungkan hari ini ditulis oleh Pendeta Agus Gunawan dengan judul Dorongan Seksual, dan ayatnya diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Nah, natsnya itu ada di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang 13b. 1 Korintus pasal 6 ayat 13b. Aku akan bacakan untuk kita semua. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Nah, teman-teman semua, salah satu hal yang muncul ketika seseorang memasuki masa pubertas atau usia pubertas gitu ya, kayak teman-teman mungkin ya yang sedang menonton video ini, adalah kematangan seksual. Apa maksudnya? Jadi pada fase ini biasanya itu orang akan mulai memiliki rasa ingin tahu tentang seksualitas. Tapi sayangnya beberapa di antaranya atau bahkan mungkin banyak gitu ya yang cari tahunya itu dengan melihat gambar atau video porno. Nah, cara ini tentu saja nggak tepat gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya cara ini justru merugikan diri kita sendiri. Sebab ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa menonton video porno itu bisa menimbulkan kecanduan serta masalah kesehatan mental. Nah, Rasul Paulus mengingatkan dalam bacaan kita hari ini bahwa tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Pernyataan Paulus ini merupakan refleksi atas sikap jemaat Korintus di dalam memandang seksualitas. Jadi pada waktu itu, bagi jemaat Korintus, seks di luar pernikahan itu hal yang biasa aja buat mereka. Itu hal yang lumrah yang mereka lakukan gitu ya. Mereka nggak anggap itu sebagai dosa. Sehingga nggak ada tuh orang yang negur satu sama lain gitu ya, bahwa apa yang mereka lakukan ini merupakan dosa seksual. Nah, maka dari itu Paulus hadir dan menekankan bahwa perilaku seksual kita itu berkaitan loh dengan moral dan juga kekudusan kita. Seks di luar nikah itu adalah dosa yang bisa mempengaruhi tubuh, menghancurkan moralitas, serta merusak kerohanian seseorang. Karena itu, Paulus menegaskan bahwa tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Tubuh nggak boleh dilakukan atau digunakan gitu ya. Tubuh nggak boleh digunakan untuk aktivitas seksual yang nggak semestinya. Mata kita yang adalah bagian dari tubuh kita ini jangan kemudian kita gunakan untuk melihat gambar atau video porno yang bisa mendorong kita pada keinginan seksual sebelum waktunya. Nah, terus gimana Kak caranya untuk kita bisa terhindarkan gitu ya dari dosa percabulan ini? Nah, teman-teman, dari perenungan kita hari ini, caranya adalah memang dari diri kita sendiri mesti berupaya untuk menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan dorongan seksual, seperti nonton video porno, lihat gambar-gambar yang porno, atau membicarakan hal-hal yang porno gitu ya. Maka ingat dan sadarilah bahwa tubuh kita adalah miliknya Tuhan. Bukan milik kita sendiri, tubuh kita adalah pemberian dari Tuhan.
Dan ketika kita menyadari itu, bahwa tubuh kita ini adalah anggota Kristus, adalah bait Roh Kudus, maka berangkat dari situ kita akan menyadari bahwa kita pada diri kita sendiri nih gak akan mampu melawan godaan dosa percabulan itu tanpa kita berusaha untuk menyingkir dari itu, tanpa kita berusaha untuk melibatkan Tuhan, meminta tolong Tuhan supaya kita gak jatuh di dalam dosa itu. Nah, kabar baiknya bagi teman-teman yang mungkin hari-hari ini, Kak, aku sebenarnya udah terjerat dalam kecanduan pornografi gitu ya. Teman-teman masih bisa untuk dipulihkan oleh Tuhan. Caranya gimana? Dengan berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus supaya teman-teman dipulihkan dari dosa kecanduan pornografi itu. Minta juga pertolongan kalau mungkin diperlukan gitu ya, pertolongan dari konselor, orang-orang yang teman-teman bisa percayai untuk menuntun, menolong teman-teman untuk bisa bebas, untuk bisa lepas dari kecanduan pornografi itu. Tentu nggak mudah, tentu butuh perjuangan, oleh karenanya kita perlu dengan setia meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah boleh menyapa kami, kembali mengingatkan kami bahwa tubuh yang kami miliki ini bukanlah milik kami sejatinya, tapi tubuh kami ini adalah milik Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan menggunakan tubuh kami ini sudah seharusnya memuliakan nama Tuhan. Dan ya Bapa, ampuni kami jikalau di dalam kami menggunakan tubuh kami ini belum berkenan di hadapan-Mu, secara khusus ketika kami melakukan dosa-dosa percabulan. Dan bila ada di antara kami yang hari-hari ini masih bergumul dengan kecanduan pornografi, tolong Tuhan tuntun kami, pulihkan kami, supaya kami bisa bebas lepas dari dosa itu, dan kami bisa menggunakan tubuh kami ini sebagaimana mestinya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.